Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Harap kalian semua ada dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik. Dan sebelum kita lanjutkan pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu supaya apa yang akan kita pelajari mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baik anak-anak sekalian, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang meyakini Allah Maha Esa dan Maha Pemberi. Ini merupakan pertemuan ke-6 dalam pembelajaran di rumah kita ya. Anak-anak sekalian, silakan disimak baik-baik. Tuhanku adalah Allah yang Maha Esa. Allah hanya satu dan tidak ada Tuhan selain Allah. Allah juga Maha Pemberi. Allah memberikan karunia kepada semua makhluk yang Dia kehendaki. Nah, baik kita bahas satu persatu ya. Yang pertama kita akan membahas Allah Maha Esa. Tapi sebelumnya amati gambar berikut. Nah, coba di sini ada dua gambar. Yang pertama ada yang sedang sedang berdoa ya. Kemudian yang kedua ada gambar sedang bersujud. Nah, kira-kira apa kaitan kedua gambar ini dengan bahasan materi kita tentang Allah Maha Esa dan Allah Maha Pemberi? Yang bisa jawab? Allah Maha Esa. Allah Maha Esa artinya Allah Subhanahu wa taala adalah satu dan tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah yang wajib kita sembah. Allah Subhanahu wa taala tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Tidak ada sesuatu pun yang bisa menyamainya. Allah Subhanahu wa taala berbeda dengan makhluknya. Keterangan-keterangan tersebut sebagaimana tercantum dalam Quran surat Al-Ikhlas. Allah menyatakannya, Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Ya, katakanlah Muhammad, sesungguhnya Allah itu Maha Esa ya. Ingat, Esa itu satu atau tunggal ya. Allahu Somad, Allah lah tempat segala sesuatu bergantung ya. Lam yalid wa lam yulad, Allah tidak beranak dan tidak pula menjadi anak ya. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada satupun yang menyerupai atau serupa dengan Allah. Itu ya. Nah, anak-anak sekalian, kemudian apa pelajaran yang kita petik atau hikmahnya dari mengetahui bahwa Allah itu Maha Esa? Ya. Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan ketika kita tahu bahwa Allah Maha Esa. Yang pertama, ya, kita harus beribadah hanya kepada Allah. Kemudian yang kedua, tidak boleh menghambakan diri kepada selain Allah. Nah, itu dia. Ketika kita menghambakan diri kepada selain Allah, berarti kita sudah berbuat syirik ya. Berbuat syirik. Orang yang berbuat syirik disebut sebagai musyrik ya. Dan dosa syirik tidak akan pernah Allah ampuni ya. Kemudian yang ketiga, tidak boleh menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Nah, tadi ya. Yang keempat, tidak boleh meyakini pada ramalan-ramalan nasib. Nah, kenapa? Karena segala sesuatu sudah Allah tentukan ya. Jadi tidak boleh kita percaya pada ramalan ya. Dan yang kelima, selalu memperbanyak zikir kepada Allah ya. Itu beberapa hikmah dari mengetahui bahwa Allah Maha Esa. Paham sampai sini? Ya, baik.
Kalau sudah paham, kita akan lanjutkan ke bahasan berikutnya. Apa itu? Yaitu tentang Allah Maha Pemberi. Ya. Kalau tadi kita bahas Allah Maha Esa, maka sekarang kita akan membahas Allah Maha Pemberi. Allah Maha Pemberi atau dikenal dengan Al-Wahhab ya, dalam Asmaul Husna atau nama-nama yang baik bagi Allah nih ada namanya Al-Wahhab. Al-Wahhab artinya Allah Maha Pemberi ya. Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia kepada semua makhluk yang Dia kehendaki ya. Allah Subhanahu wa taala memberi tanpa pamrih atau tanpa mengharapkan imbalan apapun dari makhluknya ya. Karena Allah pada dasarnya tidak membutuhkan makhluk, akan tetapi sebaliknya makhluklah yang membutuhkan Allah. Ya. Allah Subhanahu wa taala memberi kepada semua makhluk tanpa diminta dan tanpa merasa bosan. Ya. Allah Subhanahu wa taala memberi tanpa batas waktu, kapanpun dan dimanapun makhluk berada. Allah Subhanahu wa taala terus memberi dan akan tetap memberi apapun yang dibutuhkan makhluknya ya. Allah selalu memberikan yang terbaik bagi semua makhluknya. Coba misalkan kita mulai dari bangun tidur ya kan, tanpa kita sadari kita bernapas. Atas kehendak siapa kita bernapas? Atas kehendak Allah, menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Apakah kita oksigennya harus beli? Enggak, gratis. Allah yang berikan, Allah yang sediakan di muka bumi. Gratis bagi semua, ya. Mau bayi, mau anak-anak, mau orang tua, mau dewasa, semua, ya. Mau laki-laki, mau perempuan, semuanya dikasih gratis, gak ada yang bayar, ya kan? Bayangin kalau misalkan kita harus bayar oksigen yang kita hirup. Oh, udah berapa rupiah yang harus kita keluarkan? Orang yang sakit aja ketika masuk ke rumah sakit memerlukan oksigen dan harus beli, mahal itu, ya kan? Nah, kita sudah diberikan Allah bernapas dengan gratis. Maka sudah sewajibnya, sudah sewajarnya kita harus bersyukur kepada Allah, ya. Nah, kemudian bagaimana bukti atau cara kita meyakini pengakuan bahwa Allah itu Maha Pemberi? Ya, contohnya ya. Yang pertama, suka memberikan sesuatu kepada orang lain ya. Kita meyakini bahwa Allah Maha Pemberi, maka kita sebagai makhluknya jangan pelit ya. Jangan kikir ketika ada orang lain yang memerlukan bantuan, kita bantu. Kemudian yang kedua, memberikan sesuatu kepada orang lain itu dengan ikhlas. Apa itu ikhlas? Ikhlas itu hanya berharap keridhaan Allah tanpa pamrih ya, tanpa mengharapkan imbalan apapun, itu ikhlas ya. Jadi memberi kepada orang itu harus dengan ikhlas. Kemudian yang ketiga, memberi kepada orang lain tanpa diminta atau disuruh. Jadi menolong orang itu enggak harus disuruh ya. Ketika kita melihat orang lain perlu bantuan, bantu. Kita yakin bahwa Allah Maha Pemberi, ya kan? Maka kita meneladaninya dengan banyak memberi kepada orang lain, ya. Jangan sebaliknya, malah banyak meminta, ya. Itu tanda tidak meneladani sifat dari atau nama dari Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai manusia yang beriman, justru kita harus banyak memberi kepada orang lain, ya. Kemudian yang keempat, berusaha memberikan sesuatu kepada orang lain sesuai dengan kemampuan ya. Jadi jangan mentang-mentang misalkan suruh banyak memberi, apapun diberi gitu kan. Nah, yang tidak mampu pun diusahakan sekuat tenaga ya, mati-matian untuk memberi, ya enggak juga ya kan. Kita memberikan apapun kepada orang lain adalah sesuatu yang kita mampu ya, sesuatu yang kita ada ya, sesuai kemampuan aja. Apa yang kita punya, apa yang kita mampu. Baik, itu bahasan kita tentang Allah Maha Esa dan Allah Maha Pemberi ya. Harap kalian semua memahaminya
Kalau misalkan ada yang belum paham, silahkan videonya diputar ulang atau komentar nanti di Google Class ya. Nah, terus sekarang tugas kamu adalah mencatat hal-hal yang penting yang sudah Bapak sampaikan tadi. Sekiranya penting silahkan dicatat. Nah, kemudian nih ada tugas ya, ada tugas kamu tulis di buku tulisnya ya. Ini ada tugas berupa menjodohkan ya. Kamu tulis di buku tulis. Setelah ditulis, nanti hasil pekerjaannya kamu foto, kemudian lampirkan di lampiran tugas Google Class ya. Tugasnya itu ini tugasnya. Silakan untuk mempermudah penulisan, mungkin bisa di pause dulu videonya, kamu hentikan, kemudian kamu tulis, kemudian kamu jodohkan. Nih udah ada contoh nih. Misalkan nomor 1, di situ ada Al-Wahhab. Al-Wahhab itu jodohnya apa? Tarik garis. Di sini jodohnya Allah Maha Pemberi. Nah, kamu kerjakan tuh yang lainnya, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5. Ya. Baik ya. Oke. Baik, mungkin itu saja pembelajaran kita hari ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Bapak akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.